Dari Kota Metropolitan Jakarta, saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar paling aktif selama era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya. Kami tanpa henti berbagi secara sukarela demi kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia, bagaimana kabarnya? Semangat? Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-144 dan ini adalah malam yang spesial banget karena di bulan Oktober ini kita akan selalu ketemu dengan engineer-engineer. Dan malam-malam hari ini ada engineer lagi, Om Agung Triwibowo, CTO di, tunggu sebentar saya berlupa, PT Teknologi Aplikasi Sejahtera, sebuah startup yang ada di Kota Demak. Wah, Kota Demak hari ini. Saya senang banget karena ini adalah kali pertama buat Om Agung juga. Saya ngerti dia mungkin nervous, tapi it's okay, santai aja. Karena saya yakin teman-teman juga sudah excited dengan topik ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, banyak sekali yang request, aduh Om, tolong ingetin dong eventnya, jangan sampai saya kelewatan. Ya benar sekali dan terbukti malam hari ini yang sudah viewer ini hari ini sudah 43. Biasanya cuma 20, 10, 15 dan hari udah 42. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung dan terima kasih juga untuk sponsor-sponsor yang mendukung program ini. Terima kasih untuk Kodepolitan, Rumah Komunitas ID Cloud House dan Refactory. Terima kasih untuk bantuan mereka terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk staff dan CEO-nya dan kita terus berjuang di tengah pandemik. Tetap semangat. Oke, seperti biasa format acara selama 45 menit pertama presentasi dan kalau panjang it's okay, kalau pendek juga it's okay. Tapi jangan lupa teman-teman sampaikan pertanyaan di kolom komentar di Facebook karena kesempatan kayak gini ini jarang-jarang, jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan untuk bertanya. Oke, tanpa perlu menunggu lama kita akan segera mulai PHP ID online kita dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Agung. Sebentar saya setting ya. Sekarang mestinya udah bisa share screen. Silakan. Oke, selamat malam semuanya member PHP Indonesia dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan share ya, sesuai topik malam ini implementasi CI/CD dengan Jenkins. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang penasaran atau mungkin juga ada yang sudah pernah nyobain tools Jenkins ini. Jadi oke, sekarang kita mulai aja. Sebelumnya, oke, saya share dulu. Share screen. Ya. Bisa? Bentar, Om. Nah, udah masuk ya? Oke, mantap. Oke. Mau di full screen atau seperti itu aja? Oke. Perfecto. Sip. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agung dari ini ya, PT Teknologi Sejahtera. Kebetulan saya sebagai CTO di sini. Ini riwayat pendidikan dan pengalaman saya. Jadi mulai berkarir di tahun 2014. Jadi sudah 7 tahun di bidang IT ini. Nah, ini di sosial media saya yang aktif Facebook dan LinkedIn ada di sini. Oke, langsung aja. Ini mungkin saya singgung sedikit tentang apa itu CI/CD karena kan topiknya adalah implementasi CI/CD dengan Jenkins. Ya. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar karena saya lihat beberapa ada topik-topik dari PHP ID Online Learning ini yang membahas tentang CI/CD. Ya. Dan CI/CD tools ya, seperti GitHub Action dan lain. Saya lihat di Arsipna ini memang sudah ada. Jadi mungkin ini bukan barang baru,
Tapi kenapa kita memilih Jenkins? Nah, nanti kita akan coba bedah bagaimana perbandingan CI/CD yang lain dengan Jenkins. Nah, CI/CD sendiri mungkin yang belum familiar ini adalah kepanjangan dari continuous integration atau continuous delivery atau deployment. Nah, sebenarnya CI/CD ini adalah praktek DevOps atau yang sekarang mungkin lebih familiar tuh DevSecOps. DevOps ini sebenarnya istilah yang berbeda ya, yang terpisah ya. Dev itu development ops operation. Kalau ada tambahan sec ini berarti ini ada security di dalamnya. Jadi dalam praktek DevOps ini biasanya development dan operation ini dilakukan oleh divisi yang berbeda ya. Development itu dilakukan oleh programmer biasanya dan operation itu biasanya oleh sysadmin atau network engineer. Ya. Jadi ketika selesai develop, kemudian hasil aplikasinya ini diserahkan oleh sysadmin untuk dideploy. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah, DevOps ini tujuannya sebenarnya untuk memangkas semua itu. Jadi dengan tools nanti sysadmin ini lebih mudah. Jadi pekerjaannya hampir malah tidak digunakan seperti itu. Jadi yang sysadmin ini nanti akan membantu di bidang programming dan DevOps ini jadi nanti mempelajari tentang sysadmin dan sebagainya. Juga security ini. Oke, sebenarnya apa sih manfaat implementasi CI/CD ini ya? Yang pertama pasti menghemat waktu dan tenaga. Bayangkan aja misalkan ini full stack ya, full stack. Jadi kita sebagai programmer juga sebagai sysadmin atau network engineer dan sebagainya. Ketika kita mendevelop aplikasi, pasti kita akan deploy sendiri. Ya seperti itu ya. Untuk deploy ke server itu biasanya memakan waktu lama kalau kita masih menjalankannya secara manual. Nah, salah satu manfaat CI/CD tools ini adalah menghemat waktu dan tenaga. Jadi nanti kita akan demokan bagaimana CI/CD tools ini bekerja dengan Jenkins ini. Nah, kemudian bisa juga mendapatkan feedback yang lebih cepat. Nah, biasanya kalau di dalam serangkaian CI/CD itu ada testingnya. Jadi nanti bisa melaksanakan automation test. Ketika ada yang error, itu bisa langsung ketahuan. Jadi langsung ada feedback ketika melakukan implementasi CI/CD ini. Nah, ini contoh-contoh CI/CD tools. Nah, ini ada beberapa ya, seperti GitHub Action, GitLab CI, Circle CI. Nah, ini sepertinya sudah pernah AWS Code Deploy atau Code Deploy. Saya lihat di arsipnya PID Online Learning ini, kayaknya sudah pernah dibahas ya. GitHub Action sepertinya juga pernah dibahas. Kemudian Jenkins. Nah, kali ini kita akan memakai Jenkins. Kita nanti akan demoin bagaimana CI/CD tools ini dengan Jenkins. Nah, alasan memilih Jenkins, nah, di antara kelima ini, GitHub Action, GitLab, Circle atau AWS, ini semua adalah layanan yang berbayar. Jadi, ketika kita mendevelop aplikasi, ketika kita memakai layanan online, pasti ada cost yang harus keluar. Nah, Jenkins ini gratis, tinggal kita setting di servernya. Tinggal kita jalanin aja, kita sediain PC untuk install Jenkins, kemudian kita lakukan CI/CD di server tersebut. Oke, nah tahapan CI/CD antara lain adalah build, test, dan deploy. Nah, ini sebenarnya serangkaian dari CI/CD itu membahas tiga ini. Jadi nanti secara garis besar itu dia stepnya pasti build, test, deploy, seperti itu. Jadi build ini biasanya aplikasi-aplikasi yang kita butuh build, misalkan aplikasi front end, misalkan Angular atau Vue atau React, itu pasti kan di build dulu, baru source code-nya dia di deploy.
hasil dari beritanya yang di deploy, bukan source code-nya ya. Nah, dalam tahapan CI/CD ini pasti deploy ini ada berkali-kali ya, karena tidak bisa misalkan kita mau ya ini ya, kita mau menghasilkan produk yang bagus, maka kita harus melakukan sebuah testing ya. Jadi tidak selalu eh, tidak tidak semestinya langsung kita deploy ke production ya. Jadi ada tahapannya, kita deploy ke development dahulu, kemudian staging, kemudian production ya. Nah ini biasanya implementasi di beberapa environment. Jadi kita ada 3 server ini, 3 environment ya maksudnya, development, staging, dan production ini. Nah alurnya seperti ini. Jadi programmer ketika dia build aplikasi, dia store kodenya ke source repository ya. Ini biasanya kita kan pakai Git atau SVN ya, yang ada teknologi version control-nya. Nah kemudian ini diintegrasikan dengan CI/CD tools, kemudian dia yang akan deploy ke server development atau staging atau production. Nah dalam environment ini, development atau staging atau production, kita harus memastikan bahwa aplikasi yang kita deploy ke development, staging atau production ini berjalan dengan lancar. Makanya biasanya kalau di development, setelah kita deploy di development, itu ada tes ketika sukses, baru kita deploy lagi ke staging. Step-stepnya mungkin seperti itu. Nah, kemudian dari staging ini biasanya ada user acceptance test dari kliennya, karena kalau dia mau naik ke production kan harus ada persetujuan dari klien atau owner. Jadi ketika staging ini sudah dites atau melakukan UAT, baru kemudian dilakukan deploy ke production. Oke, ini kalau pakai automation test ya. Jadi kalau ini bedanya ya, ini testernya masih manual, jadi masih human. Ketika kita deploy development, kemudian ada tester, oke, sukses, dia menghubungi project management, sukses, kemudian project management memerintahkan dia untuk deploy ke staging. Ini masih otomatis ya, karena testernya masih dilakukan oleh orang. Nah kalau automation test, testingnya itu nanti akan dilakukan oleh CI/CD tools-nya tadi ya, oleh Jenkins-nya. Jadi testingnya ini adalah automation test. Biasanya di sini ada macam-macam ya, ada unit test, integration test, dan lain-lain. Nah, ketika sukses, baru dia deploy ke production. Jadi nggak perlu ini development atau staging ini jadi satu aja, karena tesnya adalah automation test. Oke, langsung saja. Mungkin kita perkenalan dengan Jenkins, dan kali ini saya akan demokan bagaimana mendeploy aplikasi PHP ini dengan Jenkins ya. Bentar. Share screen. Oke, kita close dulu. Kelihatan ya. Oke.
Masih gelap. Masih Oh iya 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 iya, oke oke. kelihatan ya? Tulisannya kelihatan ya? Aku Ya kelihatan. Ya oke, oke, sip sip. ini udah aku siapin projectnya. Laravel Full SPA. Jadi ini teknologinya pakai backend-nya pakai Laravel, front-end-nya pakai Full. Nah, ini sebenarnya sudah saya deploy di sini ya. Saya siapkan servernya di staging admin dari ZZ. Oh, staging environment. Sorry ya. Oke. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan coba mengubah source code ini. Kemudian kita deploy. Tapi deploy-nya nanti otomatis dari Jenkins-nya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan tools Jenkins-nya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini ada username dan password. Kali ini mungkin instalasinya saya skip dulu. Mungkin nanti kalau ada waktu saya demokan instalasi Jenkins-nya. Jadi kita gunain dulu tools-nya. Jadi agar demo CI/CD-nya ini berjalan terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya siapkan deploy-nya. Nah, kalau mau lihat konfigurasinya, ini di sini. Nah, sebenarnya cukup simpel. Ketika kita mau mendeploy aplikasi kita, itu tinggal new item, kemudian pilih pipeline, kemudian ini nama itemnya. Nah, nanti konfigurasinya akan seperti ini. Mengisi konfigurasi seperti ini. Nah, ini tinggal masukin aja repository URL-nya. Jadi dari Git, ya. Ini saya taruh di GitHub. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ini bisa buka alamat ini ya. Agung Triwi Laravel SPA. Nah, kemudian apa yang dijalankan? Yang dijalankan adalah ini ya sebenarnya, Jenkins files. Ini ada pilihan branch-nya. Branch-nya bisa master, bisa kita pilih sendiri. Nah, seperti apa script Jenkins file di sini? Yang kita lihat di source code-nya.
Kita buka Jenkins file. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada serangkaian step ketika ingin deploy aplikasi Laravel Full SPA ini. Yang pertama ini dia build full-nya dulu. Jadi ketika kita mau membuat full, maka yang kita butuhkan adalah node ya. Jadi ini pakai Docker image node versi 12, kemudian kita lakukan npm install, kemudian npm run build. Nah, ini build-nya ya, ini step build. Nah, kemudian kita juga install dependensi dari PHP-nya. Nah, kemudian kita deploy. Jadi setelah di build, nanti kita deploy ke server. Ini deploy-nya, RC ini baris-baris yang mengatakan ini kita deploy ke staging environment agung.xz. Nah, kemudian di baris ini melakukan tes, automation test. Jadi di sini ini adalah tes. Yang dites adalah yang staging ini. Jadi ketika kita melakukan tesnya berhasil, maka kita akan ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah deploy ke production. Nah, sebelum ke production ini harus melakukan tes. Kalau gagal ya dia berhenti di sini. Jadi yang di production ini tetap aman. Oke, kita coba tambahkan satu aja ya, misalkan ini yang Laravel. Coba aku buka IPA. Ini aku tambahin script untuk ya coding untuk misalkan hello world gitu aja ya. Get aja. Tes hello. Hello. Ini kemudian oh. Nah, di sini coba kita solve. Oh, ini ada error. Ini solve. Kemudian yang front end-nya itu harus jalanin npm dev. Kita lihat seharusnya /hello /aps/hello. Nah, ini udah ada aps/hello. Nah, di staging kalau kita ketikkan /hello, nah ini pack login misalnya IPA. Nah, ini juga pack login. Nah, dari sini kita akan commit codingannya. Jadi CI/CD-nya nanti akan berjalan. Jenkins-nya ini akan berjalan membuat script yang kita commit tadi ya. Ya, kita commit hello. Nah, ini sedang melakukan build, ya, ini masih pending. Nah, ini proses build. Jadi ketika commit itu dia memberitahu si Jenkins ini, kemudian Jenkins ini akan membuat
dan melakukan deploy ke server seperti itu. Oke, kita lihat konsolnya. Jadi ini bisa kita monitoring. Jadi prosesnya ini tadi melakukan npm run build, ini build angularnya tadi. Sorry, punya ya maksud saya. Nah, ini sukses. Sudah kita lihat, kita reload. Apakah IPL-nya sudah deploy? Nah, sudah. Jadi di staging. Kemudian ini sebenarnya deploy sekaligus ke production juga ya. Jadi production itu juga ada URL-nya. Nah, ini message-nya hello. Jadi kita sudah deploy ke staging sekaligus tadi karena sudah dites dan tesnya berhasil, berarti dia akan otomatis deploy langsung ke production seperti itu. Oke, ini kita coba skenario jika tesnya gagal. Jadi kita coba jika tesnya gagal. Sebenarnya apa sih yang dijalankan di dalam tes ini? Yang dijalankan dalam tes ini adalah ini ya sebenarnya. PHP unit, karena ini tools untuk menjalankan unit tes di PHP ini kan pakai PHP unit. Jadi dia menjalankan ini vendor bin PHP unit. Nah di PHP unit ini biasanya kan ada konfigurasi PHP unit XML ini. Nah, ini beberapa yang dites itu diantaranya adalah ini ya di folder test unit dan di folder test builder. Nah ini sebenarnya kita bisa ubah-ubah tesnya atau tambahin sesuai dengan test case yang diinginkan. Nah ini ada contoh tes untuk register, jadi atau login ya, login aja ini. Jadi login, ini cara ngetesnya adalah dia dikasih dulu yang register aja. Nah ini aja, ini ya, ini tes gagal ketika emailnya sudah ada. Jadi dia dikasih data dummy email tes app dan kemudian user akan melakukan register kembali dengan email yang sama tes app. Nah ini harapannya aset status 42. Ini responnya 42, kemudian ada error email. Ini kalau kita ubah successful, kemudian ini tesnya dierorkan ya, kan seharusnya gagal. Kalau tadi tesnya sukses, berarti dia akan ke production. Ini digagalkan. Nah ini message-nya kita ganti ya supaya nanti ada perbedaan hello kedua. Jadi ini versi 2 gitu. Jadi harapannya ketika tidak di deploy ke production berarti yang production masih hello aja. Kita commit tes ya. Kemudian kita lihat monitoringnya, misalnya sudah dilakukan.
Nah ini agak lama, yang agak lama itu build-nya ya. Biasanya build front end itu agak lama. Jadi biasanya ada yang satu project itu front end dan back end dipisah ya, dipisah repo-nya. Jadi makanya front end itu dia pakai repo sendiri, back end pakai repo sendiri. Nah, ini udah build, oke. Ini udah deploy, kemudian oke. Nah, ini gagal. Ini menjalankan tes, kemudian dia biasanya gagal karena gagalnya ketika dia tidak bisa meregistrasi dengan existing email. Nah, kita lihat ya di staging ini. Nah, dia berubah karena kan sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai yang di lokal ini. Kemudian yang production ini karena tidak terdeploy, berarti masih value aja. Jadi salah satu manfaatnya ya tadi, ketika kita commit, push, kemudian kita nggak usah deploy, nggak usah build dan lain-lain, karena sudah ada Jenkins yang melakukannya. Dia melakukan build, test, deploy seperti itu. Oke, ini dulu ya. Jadi untuk konfigurasinya sebenarnya simpel sekali. Ya tinggal masukin source URL-nya, source repository URL ini. Kemudian di sini ada kredensial. Karena ini public, jadi ini tidak saya set kredensial. Kalau misalkan teman-teman repo-nya private, jadi nanti bisa add kredensial di sini. Nah, kemudian satu lagi yang kelewatan, ini harus setting webhook. Jadi gimana tahu kalau Jenkins itu harus build otomatis. Jadi nggak bisa dia build otomatis. Jadi harus ada triggernya. Nah, triggernya itu nanti manggil webhook, dan webhook yang disediakan ini formatnya nih. Ya Jenkins URL, generic webhook trigger, invoke, kemudian token sama dengan ini ya, kita isikan token. Nah, di Git-nya kan biasanya ada settingan untuk memanggil webhook. Jadi coba kita masuk Git-nya ya. Jadi sebenarnya di Git-nya itu ada settingan untuk manggil webhook. Nah ini saya isikan webhook-nya itu dari alamat ini sesuai dengan kriteria yang diarahkan oleh Jenkins ini ya. Nah sebenarnya ini dia bisa build otomatis karena ini dia manggil webhook. Oke, Om Peter, halo. Halo. Ini masih lanjut Masih ada atau waktu, masih ada waktu. masih ada waktu? Kalau langsung tanya jawab aja enggak masalah. Oh, boleh juga kalau memang mau ada tanya jawab. Oke, sebentar. Ini sebenarnya ada satu lagi. Yang tadi kan aku janjiin untuk install ya. Boleh kalau mau dilanjut, nggak apa-apa silakan. Oke, jadi kan install janjinya mungkin gimana nih teman-teman belum tahu install janjinya. Sebenarnya mudah aja. Ini saya sudah siapkan source code-nya. Di sini kita pakai, jadi ini saya demoin dari VPS kosong atau VM kosong ya, yang benar-benar nggak ada isinya apa-apa, belum diinstal apa-apa. Nah, kita pakai Ansible. Jadi Ansible ini kan ada salah satu tools untuk ini ya, untuk setup infra secara mudah. Jadi ini sudah ada script-scriptnya. Jadi nanti yang perlu dijalankan adalah install Jenkins. Jadi nanti satu
satu baris komen aja itu sudah install Jenkins. Ya, saya sebenarnya install Docker dulu, Docker terus Docker Compose baru dia install Jenkins. Nah, caranya gimana ya? Ini coba saya praktikkan aja. Bentar ya, kita create satu dulu VM. Oke. Lanjutkan instance. Nah, sorry ya, ini kita buka dokumentasinya aja ya, biar teman-teman mungkin penasaran. Itu sebenarnya kita bisa ikut dokumentasinya, tapi lebih simpelnya ini karena sudah aku bikin script, jadi kalau pakai Ansible itu kan tinggal jalan satu command dia langsung bisa. Nah, tapi teman-teman kalau mau install manual di PC atau apa, kalau kerepotan pakai Ansible, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini pakai Docker bisa juga. Nah, ini ada hardware minimum. Kalau minimum ini 256 RAM-nya, 1 GB space-nya. Ini yang recommended, tapi untuk tim kecil ini 4 GB. 4 GB RAM, 50 GB untuk drive space. Ini untuk tim kecil ya. Coba kita tengah-tengahnya aja ya, coba dua small. Ini RAM-nya 2, CPU-nya 1. Kita 82 aja enggak apa. Ini kita open aja security-nya. Oke, ini udah dapat IP. Nah, di sini ini tinggal ganti inventory-nya, hostnya ini ganti IP-nya ini. Nah, installnya tinggal di aja. Nah, ini sudah up atau belum? Ya, ini sudah ya. Installnya tinggal satu baris saja. Ansible python ini. Kemudian main inventory. Kemudian dia install Jenkins, install Docker dulu ya, karena ini kan install Jenkins-nya ini pakai Docker Compose, jadi harus install Docker dulu, kemudian install Jenkins. Nah, ini menunggu, biasanya agak lama ini. Oke Om, mungkin itu dulu sambil tanya jawab apa ini kalau nunggu mungkin agak lama. Oke. Kita akan nunggu sampai proses instalasinya selesai. Oh, pakai Ansible nih, Ansible. Ya, Siap, mantap. Oke, kita akan masuk ke sesi kedua dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya masih menunggu teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar. Nanti siapkan pertanyaan di sana sambil menunggu pertanyaan teman-teman. Ada beberapa pesan yang mau saya bacakan dulu sebentar. Oke, saya stop dulu sharingnya, nanti back lagi ya Om Agung ya. Iya. Oke, PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini, sponsor dari Codepolitan. Codepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Ya, di Codepolitan sekarang mereka sistemnya membership, jadi teman-teman bisa langsung belajar dan dapatkan semua pembelajaran di dalamnya.
dari Rumah Komunitas. Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Sekarang sudah ada rompi point vest seperti ini. Teman-teman bisa taruh logo sendiri, logo perusahaan maupun logo komunitas, dan silakan berkunjung ke rumahkomunitas.com. Oke, promo berikutnya dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015 telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory yang adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Yes. Oke, kita langsung masuk ke tanya jawab. Saya bacakan dulu tanya jawab yang sudah masuk dari, coba saya sebentar scan ya. Wow, komentarnya banyak. Wah ini yang hadir banyak juga ya. Dari Faiz, dari Om Taufik Rahman. Oke, selamat datang Om Taufik. Samuel Ma'rif, izin menyimak. Dari Ger hadir, Herlock. Ya, pertanyaan pertama dari Herlock. Ya. Dari Herlock, kalau deploy DB migration itu gimana ya Pak? Apakah diletakkan di CI/CD atau manual? Oke. Langsung saya jawab. Ya, nanti langsung dijawab, silakan. Oh, kucingnya lagi menunggu. Sebentar ya. Oke, ini masalah database migration ya. Jadi ya, dia kebetulan di script saya ini langsung. Jadi Jenkins file ini sebenarnya menjalani migration ini langsung. Jadi di sini ya. Tadi cuman kelewat saya bacakan tadi. Jadi PHP Artisan Migrate ini langsung. Oke. Cuma videonya belum keluar nih Om Agung. Masih looking aja nih. Looking for si kucing lagi nunggu nih. Iya, kayaknya tadi saya sempat lihat tuh di barisannya deploy sebelum masuk ke Docker itu kelihatannya ada baris PHP Artisan migrate dan sebagainya kayaknya. Saya sempat lihat itu. Benar ya? Oke, mantap. Oke, jadi bisa saja kita masukkan ke dalam Jenkins kita. Asalkan kalau database migrasinya itu dalam satu project ya. Jadi kalau di Laravel ini kan pakai Laravel. PHP database migrasinya itu kan ada di sini. Database migration. Share screen dulu, screennya belum di-share. Oh ya, sorry. Oke. Share ya. Nah, di Laravel ini kebetulan database migrasinya itu ada di dalam project sendiri. Jadi di sini. Ini kalau kita buat tabel baru atau mau maintenance tabel, nambah kolom dan sebagainya, itu kan codingnya ada di sini. Jadi kalau kita jalankan di Jenkins-nya, itu ya langsung bisa. Jadi nggak perlu jalanin manual, bisa juga seperti itu. Bisa juga ini mungkin terpisah, dia toolsnya nggak pakai migrasinya Laravel, mungkin pakai DB Migrate atau apa yang tool eksternal. Ya berarti kita buat CI/CD untuk database migration sendiri kayak gitu. Gitu Om. Halo? Ya, oke. Berarti langsung ya.
Ya, kalau ini kebetulan langsung karena Kebetulan langsung. dia migrasinya ada di scriptnya. Ya. Berarti otomatis kalau migrationnya gagal juga akan jadi kayak kasusnya seperti tadi ya. Berarti gagal deploy kan kalau misalnya Ya, gagal migrationnya gitu. juga gagal ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Oke, ini dari Huhu Fajri. Wah, apa kabar nih Om Samso? Dari Sherlock Makassar hadir, dari Anwar Semarang hadir. Wow, banyak yang Makassar. Ahmad Habibi, oke. Pus Semarang. Wah, Semarang Punto. Wah, banyak nih tetangga-tetangga nih Om Agung. Oh ya. Rio Rashid, Semarang juga. Nah, Fight, Koi welcome. Oke, hadir Semarang Barat hadir. Muhammad Anur Cah Wusu. Oke, jangan lupa siapa namanya. Oke, hadir Boyolali. Wow, Boyolali juga. Kalau mau konsultasi, dari Om Ginanjar, Muhammad Ginanjar, kalau mau konsultasi ke Pak Agung boleh nggak? Ini pertanyaannya boleh mahal. saja. Ini pertanyaan Main-main aja mahal ke nih. kantor. Hah? Kalau dekat main-main aja ke kantor. Nanti kita scan. Kalau dekat main-main ke kantor katanya. main ke main ke Demak. Oke, Ya. ke Timor Leste. Oh, Timor Leste ada juga. Wow, welcome Timor Leste dari Jepara. Muslim Mustafa. Oke. Nah, pertanyaan berikut dari Om Ginanjar masih. Kalau Yes. transisi misal antara staging dengan persetujuan dari PM untuk ke production di Jenkins gimana caranya? Ini ada SOP-nya kalau misalnya untuk dari staging ke persetujuan dari PM. Jadi mungkin di staging sudah lancar, sudah bagus, tinggal dilempar ke Oke. production dan Ya, ini perlu kan persetujuan dari tadi PM. ya oke. Aku jawab ya. Ya. Jadi nanti gini, kalau ini kan automation, tesnya automation. Mungkin PM juga mau tes atau tester. Kalau dia nggak setuju ya dia nggak akan deploy ke production gitu kan. Mungkin script ini nanti dihapus aja, dihilangkan aja. Oke, kita komen ya. Kemudian kita buat satu ini untuk deploy ke production. Jadi production kan manual karena dia harus nunggu persetujuan dari PM dulu kan tadi kan. Ya, misalkan ini Jenkins mode prod. Nah, yang di deploy adalah production aja. Ini tesnya nggak perlu, jadi di sini ya. Nah, jadi kayak gini. Ini Jenkins file.prod. Nah, kita commit. Kemudian push. Nah, kita buat baru lagi deploy ke production, tapi dia triggernya bukan dari webhook. Triggernya dari persetujuan PM. Jadi ketika PM sudah menyetujui, oke, ya dia harus deploy manual. Jadi kita nambah item baru, misalkan deploy prod gitu ya. Ini ya. Oke. Oke. Nah, ini Jenkins file-nya, script-nya bukan dari Jenkins file, tapi Jenkins file production. Jadi ini kan bisa di-ubah. Kemudian kita build-nya manual. Klik aja di sini. Oke, gitu Om. Ini tinggal nunggu aja. Halo? Yes. Oke, berarti modelnya adalah stepnya cuma dibelah aja ya. Jadi tadinya Ya, langsung, ini yang deploy ada ini kan berhenti deploy dulu. staging, yang ini production. Deploy staging dan deploy production begitu ya kira-kira ya. Ya. I see. Oke, mantap sekali tuh.
Oke, pertanyaan berikut dari Muhammad Nurmahmudin. Perbedaan pembuatan project dengan pipeline dengan freestyle. Nah, itu gimana katanya tuh? Ini ya, sebenarnya ini ya, kalau freestyle itu dia bebas. Jadi mau jalanin apa ketika apa itu dia bebas. Misalnya untuk contoh ini kita. Nah, di sini bedanya kalau kalau yang pakai pipeline itu kan tadi CI/CD-nya itu sudah dari CI/CD pipeline. Jadi dokumentasinya ada. Kalau di sini freestyle itu bebas. Coding kita mau dari execute Windows Pad atau apa itu bebas. Kalau yang CI/CD dengan Jenkins tadi dengan pipeline tadi sebenarnya dokumentasinya ada di sini. Jadi skripnya itu sudah ditentukan. Kalau freestyle itu jadi bebas. Oke. Berarti pipeline itu memang dia sudah berurutan ya, Iya, dari sudah, sini kalau sudah. satu macet berarti otomatis yang Ya, berikutnya macet, berhenti ya, nggak akan ya, dilanjutin ya, namanya juga pipeline kan. Kalau yang freestyle mungkin bebas gitu ya, atau bagaimana? iya bebas. Oh, oke. Tapi biasanya yang kita pakai cuma pipeline. Soalnya kan dia sudah terstruktur. Itu CI/CD pipeline itu kan sebenarnya step-step dalam ini ya DevOps. Ya. Ya, idealnya memang pakai pipeline sesuai dengan keperluannya Jenkins ya, memang karena dia memang harusnya berurutan. Yes. Nah ini dokumen. Wow, pooling container. Wah, menarik nih, teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada ucapan terima kasih dari Om Ginanjar, mantap jawabannya. Tapi by the way, contoh skripnya boleh diminta katanya nggak Om Agung? Oh ini free. Ya. Yang tadi yang deploy, yang untuk yang proses deploy kali ya tadi yang dia tanya sih, yang Yang untuk yang Ginanjar tanya tadi, yang filenya tadi ya dipisah itu. ini sudah saya push ya. Jadi Om ini kan ada Jenkins file dan Jenkins file port. Jadi skripnya nanti Oke, boleh share di mana ini share copy di mana ini? copy itunya, GitHub-nya, nanti saya copy paste ke Facebook. Oke, boleh. Nanti Sebentar ya, saya di copy chat aja aja. atau saya share ke Facebook juga. Di chat, oh terserah, di Di chat di grup aja Facebook nggak? atau hmm, di chat juga nggak apa-apa, nanti saya copy paste. Oke. Ada Wah, pertanyaan mantap lain nih. Om? Mungkin Kelihatannya itu pertanyaan terakhir nih. Saya sambil nunggu sih. Ini lagi nunggu pertanyaan teman-teman yang oke, lain. itu sambil coba kita pantau ya. Tadi kan install Jenkins-nya. Oh Nah iya, tadi ya ya, sudah selesai. ini sudah selesai nih. Oh, oke. Simpel banget kan? Wah, Gun-Gun Priyatna sudah copy paste aja. Ya. Jadi kalau teman-teman mau nyobain nanti nanti ini juga Yo, Pak Gun. ada gitnya juga. Ini kumpulan Ansible yang sudah saya dokumentasikan. Wow. Jadi tinggal clone aja, kemudian install Ansible, jalanin aja. Tapi jalannya di Ubuntu ya. Ya, Ubuntu 18.04. Soalnya 18. skripnya ini kadang beda Om. Install ini kan Docker ini kan beda untuk. Ya, beda-beda soalnya seingat saya. Ya, jadi teman-teman ingat environment-nya di Ubuntu. Jadi source-nya juga sudah dibagi sama Om Agung di GitHub. Jadi bisa teman-teman coba sendiri. Dan hari ini ya kayaknya pakai AWS nih. Wah, saya nggak ada pesan-pesan lah dari AWS ya. Gimana Om? Ini ya. Oke, Ansible Playbook. Oke.
Nanti saya share di Facebook aja, langsung di grup ya. Grupnya, nah itu. Oke. Oh, status baru atau komentar tuh? Oh, oke. Aku suruh. Di komentarnya thread ini. Oh, bikin status baru ya? Iya, status baru. Oh ya, oke, no problem. Atau komentar. Alright. Nah, sudah mau diposting? Oke. Nah, teman-teman bisa monitor sudah diposting sama Om Agung. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Wah, kalau nggak ada pertanyaan kita udah mau akhiri nih. Mungkin Om Agung bisa cerita sedikit mungkin kesibukan selama ini, ngerjain proyek apa dan cerita sedikit tentang company. Mungkin ada teman-teman yang mungkin juga butuh jasanya. Boleh Pak share lagi ya Om, satu lagi. Kalau oh, ada lagi. Ya. Oh, itu kan tadi yang project apa namanya, ini kan Laravel ya. Jadi teman-teman mungkin kalau belajar DevOps itu sampai ini ya, pakai ada yang pakai Kubernetes gitu. Jadi di Jenkins ini bisa juga kita buildnya tapi build image ya, image container yang nanti akan bisa deploy ke Kubernetes ya. Jadi di sini sudah saya siapin ini sebenarnya. Oke. Jadi Jenkinsnya melakukan build image ya, gitu ya? Ya ini build image ya. Oh. Ini ada juga. Ini pakai Go contohnya. Karena kalau pakai PHP mungkin agak besar nih. Ya kan kalau PHP kan PHP itu agak kurang container friendly. Ya. Pusing soalnya. Yes. Paling enggak itu terlalu banyak aset kalau di PHP. Untuk PHP-nya sendiri. Kalau ini di sini aku build. Nah ini ya. Ini teman-teman bisa lihat di Agung Triwi Go Hello World ini. Kayaknya private sih. Oke. Nah ini jadinya cuman 5 mega. Ini API Hello World aja, isinya Hello World. Jadi kalau tapi nyobanya di Go ya? Oke. Ya, gitu. Jadi kan kalau untuk kontainer sih enaknya nih pakai Go. Oke, nggak ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir sih buat Om Agung tadi, saya penasaran ingin tahu PT Aplikasi Sejahtera ini bergerak di bidang apa? Mungkin bisa informasi ke teman-teman yang ingin tahu. Oke, jadi PT Teknologi Aplikasi Sejahtera ini kita bergerak di software house. Jadi beda ya dengan startup. Startup mungkin dia ngurusi produk sendiri, cuman kalau kita bikin aplikasi untuk klien. Anything ya, aplikasi apa saja ya bisa dibikin ya? Untuk software house soalnya ya? Ya, software house. Klien kita banyak juga sih di Jakarta, BUMN atau swasta juga ada. Oke. Teman-teman yang mau bisa mau kontak Om Agung kemana? Ke Facebook ini bisa. Facebook berarti ya. Atau CP mungkin.
Oke, dia pun linkin juga ya. WA ya. Oke, teman-teman mungkin yang penasaran mau bertanya atau mungkin juga mau lempar project ke PT Aplikasi Sejahtera, silakan. Itu nomornya sudah dicantumkan. Oke, kalau yang lupa bisa nanti play lagi itunya, apa namanya, videonya. Oke, topiknya udah selesai Om Agung? Oke, sudah selesai. Kalau Udah ada selesai ya? pertanyaan lagi mungkin, Oke, kalau nggak ada kita ya. bagian terakhir mungkin Om Agung ada semacam kata penutupan atau kesimpulan untuk topik kita hari ini dan mungkin motivasi untuk teman-teman yang mau belajar Jenkins. Silakan. Oke, jadi Jenkins ini merupakan ini ya salah satu tools ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai GitHub Action yang lebih mudah konfigurasinya atau pakai GitLab CI dan lain-lain. Jadi di sini Jenkins ini kenapa kita memilih Jenkins? Yang pertama itu free benar-benar free, kita bisa install di lokal. Jadi kalau kita pakai GitHub itu ya free, cuman ada batasannya, ada limitnya kayak gitu. Jadi ketika mungkin kebutuhan duit dan deploy kita semakin banyak, itu cost-nya akan lebih murah kita pakai Jenkins karena kita bisa install sendiri, nggak di VPS, di komputer lokal pun bisa. Yang penting terkoneksi internet ya. Gitu. Jadi teman-teman belajar Jenkins ini memang sangat membantu ya, apalagi kita di software house ini kecepatan untuk sampai ke podasnya ini harus tinggi. Kecepatan duit kita sampai podasnya harus secepat mungkin agar klien kita bisa puas. Mungkin gitu. Mungkin itu aja Om Peter, terima kasih. Oke, baik. Wah, terima kasih Om Agung untuk Ya. sharing-sharing yang mantap sekali malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah ikutin pada malam hari ini bisa dapat pencerahan baru. Saya yakin mungkin ada sebagian teman-teman yang bingung, tapi bingung itu justru lebih bagus daripada bengong. Karena bingung berarti tanda teman-teman juga nyimak, cuma memang tidak akan bisa langsung memahaminya secara overall atau secara keseluruhan. Jadi ini adalah kesempatan teman-teman untuk ngoprek lebih dalam, untuk cari seperti yang sudah dikasih tahu tadi sama Om Agung, ada skripnya, jadi teman-teman bisa coba di Ubuntu, bisa cobain, dan semoga berhasil. Jadi teman-teman bisa nyoba langsung di sana. Bisa pakai PHP, bisa pakai Go, bisa juga diintegrasikan dengan front end yang lain seperti tadi pakai Vue. Jadi memang ini tools yang mantap banget. Oke, terima kasih Om Agung. Sukses Ya, banget untuk sukses. Semangat ya. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke pengumuman dan teman-teman kita akan ketemu nanti di Selasa depan tanggal 26 masih dalam rangkaian seri engineer dan kita akan ketemu dengan backend engineer di Codepolitan Om Yusuf Faseri hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 7 malam seperti biasa. Topiknya RAD, Rapid Application Development with NoSQL. Nah, kita akan ketemu dengan Om Yusuf dan seperti biasa masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri. Silakan isi di form s.byphp.id/jadi-pemateri. Untuk bulan depan memang sudah penuh, tapi teman-teman boleh mengisi karena memang saya sebenarnya batasi 4, cuma keisi lagi 2 lagi, jadi bulan depan 6 kali. Dan pemateri bulan depan dari kalangan akademisi, jadi ada dosen-dosen semua yang isi. Terima kasih untuk mereka yang sudah mendaftar untuk jadi pemateri bulan depan. Jadi teman-teman yang mendaftar mungkin di Desember. Masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan tim. Karena memang learning.byphp.id sekarang ternyata sudah dibantu oleh banyak tim. Jadi GitHub-nya sekarang sudah di fork oleh tim yang banyak, masih di dalam dibantu sama ya, jadi masternya masih Om Irfan, tapi teman-teman banyak yang sudah fork dan bantu. Jadi sudah terjadi perubahan di source code-nya di GitHub dan teman-teman bisa lihat di learning.byphp.id. Untuk berkunjung dengan topik-topik yang dari PHP ID 1 sampai dengan 144 pada malam hari ini. Teman-teman bisa follow Carik juga. Kalau teman-teman bingung dengan topik yang sudah sedemikian banyaknya, follow Carik di Telegram dan ketik aja sesuai dengan interest teman-teman, PHP Learning,
CI/CD, PHP Learning, Jenkins. Mungkin topik-topik yang berkaitan dengan Jenkins teman-teman akan dapatkan lagi. Terima kasih dan masih ada donasi untuk PHP ID. Kalau teman-teman mau berdonasi receh pakai e-wallet, OVO, GoPay, ShopeePay dan sebagainya di traktir.id atau di s.byphp.id/donasi. Teman-teman, saya masih tunggu karena program ini tentu juga bukan tidak ada biaya, karena ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan demi memperbaiki konten dan deliver dari program PHP ID Online Learning. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita hari ini. Terima kasih banget nih Om Agung. Sehat selalu, semangat, dan berjuang terus di tengah pandemik. Semoga PT Teknologi Aplikasi Sejahtera akan terus maju. Ya, kita doakanlah sama-sama. Oke, baik. Bye-bye.